Halo semuanya, selamat datang di Kalkulus Homeschooling. Kali ini kita akan membahas mengenai reaksi reduksi oksidasi atau bisa disingkat reaksi redox. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep redox itu sendiri. Konsep redox pada perkembangannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsep oksigen, yang kedua adalah konsep transfer elektron, dan yang ketiga adalah konsep bilangan oksidasi. Mari kita bahas bersama-sama ya, satu persatu. Untuk bagian yang pertama adalah redox dengan konsep oksigen. Nah, reaksi oksidasi itu didefinisikan sebagai reaksi yang spesinya mendapatkan oksigen dalam reaksinya. Contoh, misalkan karbon plus oksigen menjadi karbon dioksida, ya, C plus O2 menjadi CO2. Ini dalam reaksinya karbon mengikat atau mendapatkan oksigen sehingga menjadi CO2. Nah, ini dikategorikan sebagai reaksi oksidasi. Lalu untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi yang spesinya melepaskan oksigen dalam reaksinya. Contohnya adalah 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Nah, dalam hal ini, hidrogen mengalami reduksi karena melepaskan oksigen. Dari H2O berubah menjadi H2. Lalu konsep berikutnya adalah konsep redox berdasarkan konsep elektron, ya. Reaksi oksidasi berdasarkan konsep elektron adalah reaksi yang spesinya melepaskan elektron, ya, dalam reaksinya. Lalu contohnya adalah zinc, ya, Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, dalam reaksi ini zinc berubah menjadi zinc 2+ ditambah 2 elektron. Artinya elektron itu dilepaskan. Nah, ini termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Zinc berubah menjadi zinc 2+, ya, elektron dilepaskan. Oke, ini adalah oksidasi. Nah, kebalikannya, reaksi reduksi adalah reaksi yang spesinya mendapatkan elektron. Ya, contohnya Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, dalam hal ini koper atau tembaga mengalami reduksi karena mendapatkan atau menangkap elektron sehingga Cu2+ berubah menjadi Cu. Nah, dalam bahasa Inggris kita punya jembatan keledainya, ya, atau mnemoniknya, ya, itu oxidation is losing electron, reduction is gaining electron, atau disingkat oil rig. Nah, ini cara untuk menghafalnya. Jadi, oksidasi adalah melepas elektron, reduksi adalah mendapatkan elektron, atau oxidation is losing electron, reduction is gaining electron, disingkat oil rig. Nah, terdapat istilah-istilah dalam reaksi redox yang harus kalian ketahui. Pertama adalah ketika zat yang mengalami oksidasi, itu secara singkat sih kita sebut bahwa dianya adalah reduktor, ya, atau reducing agent. Alasannya adalah dia sendiri oksidasi, tapi dia mereduksi zat yang lain, ya, sehingga namanya reduktor atau reducing agent. Sedangkan zat yang mengalami reduksi, kebalikannya kita sebut sebagai oksidator karena dia mengoksidasi zat lain, ya, oksidator atau oxidizing agent. Oke, kita bahas contohnya. Misalkan ada reaksi di mana Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Ya, karena ini melepas elektron, maka ini adalah oksidasi. Dan Cu2+ menjadi Cu ini adalah mendapatkan elektron atau menangkap elektron, sehingga ini disebut sebagai reduksi. Maka kalau kita ingin tahu mana yang reduktor, mana yang oksidator adalah, ya, karena zinc, ya, yang mengalami oksidasi, maka zinc adalah berfungsi sebagai reduktor dalam reaksi ini atau reducing agent. Dan kebalikannya,
CO2+ mengalami reduksi menjadi Cu, maka CO2+ adalah oksidator atau oxidizing agent. Ya, sebagai catatan, reduktor, oksidator atau reducing agent atau oxidizing agent ini berlaku untuk reaktan ya. Jadi istilah ini tidak berlaku untuk produk suatu reaksi. Oke, contoh lainnya adalah N2 plus 2CO2 menjadi 2NO plus 2CO. Nah, ini bisa kita analisis mengenai reaksi redoks ini dengan konsep oksigen sudah cukup ya, karena ini melibatkan oksigen. Nah, dari N2 menjadi NO, ini mendapatkan oksigen, sehingga bisa kita sebut ini sebagai oksidasi ya. Dan CO2 menjadi CO, karena kehilangan satu oksigen, maka ini kita sebut sebagai reaksi reduksi. Ya, sama kayak tadi, bahwa N2 di sini mengalami oksidasi, maka N2 adalah bertindak sebagai reduktor atau reducing agent, sedangkan CO2 itu mengalami reduksi, maka CO2 adalah oksidator atau oxidizing agent. Nah, sebelum kita melihat ke konsep yang selanjutnya, yaitu konsep bilangan oksidasi, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu mengenai aturan bagaimana cara menghitung bilangan Bilox. Nah, aturan pertama adalah ini yang paling mendasar, bahwa unsur bebas, atom atau molekul unsur nilainya 0 ya. Jadi bilangan oksidasinya 0. Hal ini juga termasuk senyawa ya. Senyawa totalnya itu bilangan oksidasinya adalah 0. Lalu untuk bilangan oksidasi ion monoatom atau ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Ya, contohnya Na+, Cl- dan Ca12 masing-masing berturut-turut adalah Biloxnya +1, -1, dan +2 ya, sesuai dengan muatan dari ionnya. Nah, sedangkan untuk Bilox total untuk ion poliatom SO4 2- ya, 2- ini adalah menyatakan bahwa bilangan oksidasi total dari SO4 2- itu -2. Oke, aturan ketiga, oksigen pada umumnya memiliki bilangan oksidasi +1 ya, tapi ada pengecualian ketika hidrogen membentuk hidrida atau senyawa yang terbentuk antara hidrogen dengan logam ya. Misalnya NaH. Nah, di sini Biloxnya harus -1 ya, karena mau nggak mau, karena metal itu lebih positif dari non-metal ya. Jadi hidrogen sebagai non-logam atau non-metal terpaksa atau dipaksa untuk menjadi negatif. Oke, untuk yang aturan keempat, itu mengenai oksigen. Ya, oksigen pada senyawanya selalu -2 ya Biloxnya. Kecuali ada pengecualian pada senyawa peroksida atau H2O2 ya, di sini adalah -1. Dan yang terakhir, ini sebenarnya tambahan saja ya. Ini adalah metal-metal atau logam yang ada di golongan 1A dan 2A ini tidak pernah berubah muatannya ya. Dia dalam ionnya itu selalu +1 dan +2. +1 untuk golongan 1, +2 untuk golongan 2. Dan untuk golongan 7A ya, khusus untuk di senyawa binernya itu adalah -1. Oke. Ini adalah aturannya ya, ada 5 kurang lebih. Nah, memang agak pusing ya untuk kita hafalkan, tapi akan saya summary dalam tabel sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah summary dari aturan bilangan oksidasi yang tadi kita bahas ya. Untuk unsur bebas itu Biloxnya 0. Contohnya dalam molekul Cl2, O3, Na, O2, H2, dan seterusnya ya. Jadi unsur-unsur yang hanya terdiri dari dirinya sendiri. Jadi Cl berikatan dengan Cl membentuk Cl2, ya itu Biloxnya 0. Ya, semua metal dalam bentuk metalnya, dalam bentuk atomnya itu juga 0.
total Bilox dalam suatu senyawa juga 0 ya. Jadi itu ikut aturan nomor 1. Lalu berikutnya untuk ion, baik itu ion monoatom atau ion poliatom, itu total muatannya, total Biloxnya itu sama dengan muatan ionnya. Jadi contoh ya, Cl- itu Biloxnya adalah -1 sesuai dengan muatannya. Kemudian aturan nomor 3, golongan 1A, 2A, dan 7A itu muatannya +1, +2, dan -1 ya masing-masing. Jadi contohnya ketika ada Mg itu ada di grup 2, maka dia akan membentuk ion 2+, maka Biloxnya juga otomatis +2. Lalu untuk aturan keempat, hidrogen itu Biloxnya +1. Ya, contohnya hidrogen dalam H2O atau dalam air itu Biloxnya +1. Nah, pengecualiannya adalah ketika hidrogen membentuk senyawa hidrida, yaitu senyawa yang dibentuk oleh hidrogen dengan logam. Ya, jadi NaH itu Biloxnya -1, ini contohnya. Lalu untuk oksigen, ya oksigen itu -2 di dalam senyawanya, ya. Lalu di dalam contohnya ini di dalam H2O ya, oksigen itu -2. Kecuali di dalam senyawa peroksidanya, yaitu H2O2, itu Biloxnya -1. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan Biloxnya. Ya. Yang pertama, tentukan Bilox sulfur dalam SO2. Maka berlaku persamaan 1 dikali S ditambah 2 dikali O sama dengan 0. Ya, ini seperti persamaan aljabar biasa ya. Kita lihat di atas rumus molekulnya adalah SO2. Jadi ada 1 S dan 2 O. Ya, maka kita masukkan ke dalam persamaan 1 kali S ditambah 2 kali O sama dengan 0. Nah, lalu kita masukin sesuai aturan bahwa O itu diketahui dalam setiap senyawa itu -2, kecuali dalam peroksida. Nah, ini bukan peroksida, jadi dia normal ya, -2. Nah, maka didapat S -4 sama dengan 0. Maka S-nya, Biloxnya dalam senyawa SO2 adalah +4. Ya. Oke, contoh yang kedua, tentukan Bilox Cr atau krom dalam Cr2O7 2-. Nah, ini termasuk ke dalam ion poliatom ya. Ion poliatom sebagaimana kita tahu ya bahwa muatan totalnya atau Bilox totalnya adalah senilai muatannya atau 2- ya dalam hal ini. Nah, maka berlaku persamaan 2 kali Cr ya karena ada 2 Cr dalam Cr2O7. 7 kali O sama dengan -2. Lalu kita masukkan nilai oksigennya -2 ya. Kita ingat bahwa oksigen itu selalu -2 kecuali di peroksida -1. Nah, lalu kita ya sederhanakan 2Cr kurangi 14 sama dengan -2 atau 2Cr sama dengan +12 atau Cr sama dengan +6. Ya, berarti di sini muatan Cr dalam Cr2O7 adalah +6. Setelah kita mempelajari cara menghitung bilangan oksidasi, maka kita sekarang belajar tentang konsep redoks yang terakhir, yaitu konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan bilangan oksidasi, reaksi oksidasi adalah reaksi yang spesiesnya mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan untuk reaksi reduksi adalah reaksi yang spesiesnya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, reaksi berikut Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Ini sudah kita tentukan tadi ya di konsep elektron, tapi kita tentukan kembali dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi. Nah, di sini Cu itu berubah dari Cu2 plus menjadi Cu, ya di mana Biloxnya ini berubah dari +2 menjadi 0, maka ini turun ya, sehingga ini dikategorikan sebagai reaksi reduksi. Nah, kebalikannya, zinc atau Zn itu berubah dari Zn menjadi Zn2+,
sehingga bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi plus 2. Ini naik, maka kita kategorikan sebagai reaksi oksidasi. Nah, berikut contoh soalnya. Tentukan reduktor dan oksidator dalam reaksi berikut dengan konsep Bilox dan konsep elektron. Ya, kita pakai konsep Bilox dulu. Ya, di sini ada reaksi 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Nah, maka reaksinya bisa kita breakdown. Jadi Cl2 menjadi 2NaCl, ya, menjadi Cl di dalam NaCl ya. Ini perubahannya adalah 0 menjadi min 1, ini turun, ini berarti reduksi. Lalu Na menjadi NaCl, ya, Na menjadi Na plus dalam NaCl, ini berarti 0 berubah menjadi plus 1. Ya, maka ini naik ya, maka disebut reaksi oksidasi. Nah, karena zat yang mengalami oksidasi adalah Na, maka reduktornya atau reducing agentnya adalah Na. Lalu zat yang mengalami oksidasinya adalah, zat yang mengalami reduksinya adalah Cl2, maka Cl2 lah yang menjadi oksidator atau oxidizing agent. Lalu dengan konsep satu lagi, ya, dengan konsep elektron, kita juga bisa breakdown menjadi dua reaksi, setengah reaksi oksidasi, yaitu 2Na menjadi 2Na plus 2 elektron. Lalu setengah reaksi reduksinya adalah Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Ya, lalu reaksinya kita jumlahkan. Ya, elektron ada di kedua sisi reaksi, bisa kita hilangkan atau kita cancel ya. Nah, lalu tinggal diturunkan, semuanya dijumlahkan menjadi reaksi totalnya adalah 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Ya. Na ini disebut oksidasi karena dia melepas elektron. Cl itu disebut reaksi reduksi karena dia menerima elektron. Nah, maka kita hitung lagi ya, kita ingat lagi dengan mnemonik atau jembatan keledai tadi ya. Oil break oxidation is losing electron, reduction is gaining electron. So, maka artinya yang melepas itu mengalami oksidasi ya, yaitu Na. Maka dia adalah reducing agent atau reduktor ya. Na adalah reduktornya. Lalu zat yang mengalami reduksi adalah Cl karena dia menerima elektron atau Cl2 ya. Nah, jadi Cl2 lah yang menjadi reduktor atau oksidator atau oxidizing agent. Berikut ini adalah reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox. Ini adalah reaksi yang melibatkan suatu spesi yang dianya sendiri mengalami reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Biasanya spesi yang mempunyai kemampuan seperti ini adalah berasal dari grup 7 atau pada khususnya itu adalah Cl dan Br. Ya, contohnya di sini adalah Cl2 plus NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, dalam hal ini Cl2 berubah menjadi NaClO, ya. Ini berubah dari 0 menjadi plus 1. Ini adalah oksidasi. Sedangkan dari Cl2 berubah menjadi NaCl, ini bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi min 1. Ini adalah reaksi reduksi. Jadi dalam reaksi ini, Cl2 itu mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Maka Cl2 bertindak sebagai reduktor atau reducing agent dan oksidator atau oxidizing agent secara bersamaan. Oke. Sekian video dari saya kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe
dan like video ini agar bisa berkembang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.